Dahulu kala di desa terpencil, tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub sudah ditinggal ayahnya sejak ia masih kecil. Suatu hari, mereka sedang bertani di sawah. Kenapa, Bu? Ibu tidak apa-apa, nak. Ibu hanya batuk biasa. Nampaknya Ibu sakit. Pekerjaan hari ini biar kakak yang melakukannya. Terima kasih, nak. Iya, Bu. Hari sudah semakin petang. Sudah saatnya Jaka Tarub dan ibunya untuk pulang. Sesampainya di rumah, mereka berbincang. Nak, Iya, Bu. ibu ingin berbicara, nak. Apa itu, Bu? Tampaknya kamu sudah mulai dewasa. Sudah pantas untuk meminang seorang gadis. Lekaslah menikah, nak. Tapi, kakak masih belum ingin menikah, Bu. Ibu hanya khawatir. Ibu sudah mulai merasa lelah. Nanti siapa yang akan menjagamu? Jangan bicara seperti itu, Bu. Keesokan harinya, Jaka kembali ke sawah untuk bertani. Sedangkan ibunya berada di rumah karena lemah. Jaka yang sedang bekerja diperhatikan oleh seorang wanita. Ini saja dia jadi suamiku, sangat bahagia. Ketika Jaka Tarub sedang bersantai di dekat rumahnya, tiba-tiba saja ibu Jaka Tarub tergeletak di depan rumah. Lalu Jaka Tarub yang melihat itu pun langsung berlari menghampiri ibunya. Ibu! Ibu! Ternyata ibu Jaka sudah meninggal dunia. Lalu ia teringat pesan terakhir dari ibunya, yaitu segeralah menikah. Salah satu nawang memberikan usulan kepada nawang lainnya untuk pergi ke bumi. Bagaimana kalau kita pergi ke bumi? Di sana ada sungai. Ayo kak, tetapi sebaiknya kita minta izin dulu ke ayah dan ibu. Ayo. Semua nawang bersama-sama pergi menghampiri raja dan ratu untuk meminta izin. Ayah, ibu, saya dan adik izin pergi ke bumi untuk menyeberang sungai. Nana, di saat trompet berbunyi, kalian harus kembali. Pergilah anak-anakku. Baik ya, Bu. Tak lama kemudian, 7 bidadari tersebut sudah berada di sungai dan bermain-main. Jaka yang sebelumnya sudah berada di hutan, mendengar suara wanita dari arah sungai. Jaka Tarub mendekati sungai tersebut. Kemudian, ia melihat selendang para bidadari yang berserakan. Tiba-tiba timbullah ide jahat dari Jaka. Ia mengambil salah satu selendang bidadari dan menyembunyikannya. Ayo adik-adikku, kita harus kembali ke kahyangan. Trompet sudah berbunyi. Ayo. Selendangku hilang. Aku harus bagaimana? Bagaimana ini? Padahal aku tadi melihat selendangmu di samping punyaku. Aku harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin sudah takdirnya Ulan, kamu tinggal di bumi, kita sudah tidak mengenal lagi. Aku harus bagaimana?
Keenam bidadari kembali pulang tanpa Nawang Wulan. Jakatarup yang melihat itu langsung menghampiri Wulan. Kenapa kamu menangis, gadis cantik? Selendangku hilang, jadi aku tidak bisa kembali ke kayangan. Jadi kamu adalah bidadari. Tidak rasa takut. Bagaimana jika kamu ikut pulang sama aku? Setibanya di kayangan, keenam Nawang dengan khawatir dan cemas untuk menyampaikan bahwa Nawang Wulan tidak bisa kembali pulang. Gimana Nawang Wulan? Kenapa kalian bisa pulang tanpa adik kalian? Maafkan kami, Ayah. Bu, Nawang Wulan kehilangan selendangnya. Jadi dia terpaksa kami tinggalkan di bumi. Ayah kecewa pada rakyat. Apa yang harus kita lakukan, Ketik? Saya setuju dengan Nawang Bombay. Mungkin sudah takdirnya Wulan untuk tinggal bumi selama beberapa hari. Hari demi hari, Jakatarup dan Nawang Wulan semakin menyatu. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tapi Laras dan Arya berencana menghancurkan pernikahan mereka. Aku benci dengan pernikahan mereka. Aku pun juga sama denganmu. Kita harus menghancurkan pernikahan mereka. Tapi kita perlu rencana. Apa rencanamu? Kamu harus membantuku untuk menghancurkan. Baiklah, aku setuju. Mereka berusaha menghancurkan pernikahan Jakatarup dan Nawang Wulan, tetapi ternyata usaha yang mereka lakukan tidak berhasil. Setelah pernikahan Jakatarup dan juga Nawang Wulan, mereka dianugerahi seorang anak yang bernama Jaka Tengil. Lalu, pernikahan mereka terusik karena hasutan Arya dan teman Jakatarup, yaitu Laras. Halo Jaka. Hai Arya. Hai Laras. Jaka, apakah kamu tidak curiga dengan istrimu? Apa maksudmu? Apa kamu tidak curiga dengan hubung kadinmu soal itu? Pada saat Jakatarup pulang ke rumah, ia melihat istrinya tengah memasak nasi. Selamat siang, Wulan. Siang, Jaka. Tolong jagakan ini karena aku sedang memasak nasi. Tapi kamu harus ingat, kamu tidak boleh membuka tudung ini. Kamu harus ingat dengan janjimu, Jaka. Baik, Wulan. Setelah Nawang Wulan pergi, Jakatarup penasaran dan membuka tutup tudung yang ada di depannya. Sedang apakah kau, Jaka? Aku nggak ngapa-ngapain, Wulan. Ia tahu suaminya telah membuka tudungnya itu hingga kesaktiannya pun menghilang. Setelah saat itu, Nawang Wulan pun tidak bisa memasak menggunakan sebutir beras. Persediaan beras mereka pun menipis. Suatu hari, ketika Nawang Wulan ingin mengambil beras, ia tidak sengaja melihat selendangnya. Ternyata, Jakataruplah yang selama ini menyembunyikan selendangnya. Jadi, selama ini Jakataruplah yang telah mengambil selendangku. Setelah mengetahuinya, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke kayangan. Lalu bagaimana dengan anak kita, Wulan? Tapi, di sini bukanlah tempatku. Tempatku adalah di kayangan, Jaka. Akhirnya Nawang Wulan pun pergi, tapi ia menderita karena kayangan mereka diserbu oleh jin jahat yang ingin mempersunting ketujuh bidadari. Bukan saya tujuh bidadari itu. Aku sebagai ibunda tidak akan mengizinkan putriku untuk menikahimu. Pasti selamatkan kedua putriku. Baik, Ratu. Serang! Peperangan antara jin dan keluarga kerajaan pun tak dielakkan lagi. Namun, akhirnya Raja Bintara berhasil mengalahkan jin tersebut. Setelah selesainya peperangan itu, Nawang Wulan kembali ke Mayapada untuk menemui anaknya. Ibu, Wulan? Wulan, apakah kamu akan kembali lagi ke kayangan? Iya, Jaka. Aku akan kembali lagi ke kayangan. Lalu bagaimana jika kami merindukan ibu? Jika kalian merindukanku, maka kenanglah aku ketika kalian melihat langit malam.
Nawang Wulan pun kembali ke Kahyangan meninggalkan Jaka Tarub dan anaknya. Sejak saat itu, Jaka Tarub dan anaknya selalu menatap rembulan di malam hari untuk mengenang Nawang Wulan.